Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Randy Syakila dari Oceanografi B Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Nah, di sini saya akan mencoba mempraktikkan pada praktikum modul 9, yaitu pengenalan Google Earth Engine. Nah, yang pertama yang perlu kita itu adalah cari tempatnya, karena saya ini dari PJ Kak Nafa itu dari Rawapening. Rawapening itu di Salatiga, Semarang. Nah, kita tinggal masuk aja. Nah, di sini ada Danau Rawapening. Nah, di sini kita pakai dari di sini ini ada rectangle. Nah, kita klik aja geometrinya, itu kita blok bagian Rawapening ini. Nah, mohon maaf. Ini kita hapus dulu. Ini juga kita hapus. Nah, jadi kita akan bikin Danau Rawapening itu sekitar segini. Itu cukup. Kita exit aja ini. Kita geser di sini. Nah, kalau misalkan sudah seperti itu, nah di sini di satu itu kita perlu kasih nama. Nah, namanya itu garis miring 2 kali, kemudian 1, ambil SHP wilayah kajian. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini, kita masuk di sini. Di kedua, kita tulis dulu var collection. Nah, di sini spasi, kemudian sama dengan. Nah, di sini kita masuk ke docs, kita cari export, cari feature collection. Feature collect. Nah, ini kita di blok aja, teman-teman. Kita copy aja. Nah, kita copy taruh sini. Nah, di sini kan ada art column kan. Nah, kita hapus yang art column ini. Kemudian kita masukkan si AOI. Nah, aku lupa ini var, di bagian var ini kita geometrinya ganti AOI dulu. Nah, kalau misalkan udah, kita ke ketiga. Ketiga itu kita masuk cari di sini export table. Table to drive. Nah, di sini kita tinggal, nah kalau misalkan udah seperti ini, di bagian sini itu kita tambahkan kurung kurawa. Kemudian kita ini biar enak, di collection kita dibikin namanya jadi collection aja. Kemudian description ini kita bikin yang namanya Danau Rawapening.
Nah, kalau misalkan udah, di bagian folder kita kasih nama jadi ROI. Nah, bagian file name prefix kita hapus aja. Di bagian file format kita tulis jadi SHP. Kemudian yang di sini semuanya kita hapus. Kemudian kita kasih kurung Kurawa. Kalau misalkan udah, kita klik run aja. Nah, dia akan di task ini, dia bakal jadi task begini. Habis itu kita tinggal run aja, klik run. Oke, sambil menunggu, sebentar ya, sambil menunggu ya. Oke, lanjut teman-teman. Kita setelah ini kan kita udah punya Danau Rawapening ya. Nah, kita masuk ke open in drive. Kita masuk ke drive-nya dulu teman-teman. Nah, di sini kan kita udah punya Danau Rawapening ya. Nah, kita yang Jeparanya hapus dulu deh biar enak. Nah, di sini kan ada Danau Rawapening ya. Nah, jadi kita di download aja. Ada serangga masuk teman-teman. Lanjut aja. Nah, di sini kita udah punya data ROI-nya. Nah, kita masuk lagi ke sini. Data ini kita hapus aja teman-teman, kita reset aja di clear script. Nah, kemudian kita masuk ke bagian aset. Nanti di new itu kita masukkan yang save file. Di bagian select source ini kita masukin yang di download sih. Nah, di sini kan ada Danau Rawapening ya. Kita blok semua, kita upload semua. Kalau misalkan udah, kita masukkan ke sini. Kemudian kita coba refresh dulu. Di sini kan belum ada ya. Coba kita masukkan lagi. Nah, di sini udah ada Danau Rawapening, teman-teman. Nah, jadi kita masukin aja ke scriptnya. Caranya kita klik yang bagian ini. Import into script.
Nah, dia bakal jadi seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya kemudian kita sebentar ya. Oke, teman-teman, kita lanjut. Nah, kemudian di sini kita masukkan di sini ya, map titik add layer, kemudian buka kurung ROI. Nah, di sini var-nya itu kita jangan lupa ganti jadi ROI juga ya. Nah, kemudian kita bikin lagi di sini itu adalah map center object buka kurung ROI, koma 13. Kalau misalkan udah, kita coba run dulu. Nah, kalau misalkan udah begini, kita coba lanjut lagi ke bagian memanggil citra sentinel. Nah, jadi scriptnya itu adalah tadi kita lupa ini ya. Ya udah, nanti itu mudah. Yang keempat itu kita garis miring, kemudian 2 titik memanggil citra sentinel 2A untuk NDWI. Nah, kemudian kita bikin di sini itu adalah var S2. Nah, var S2 ini kita cari di apa namanya? Di Google Earth ya. Di bagian dataset, teman-teman. Nanti di dataset cari yang namanya adalah Sentinel. Nih, gini caranya. Ya pokoknya nanti dataset lah. Nanti dataset nanti masuk ke Sentinel. Ya. Nah, kalau misalkan udah di itu masuk ke bagian Sentinel-2 MSI, multispectral instrument ya. Nah, kalau misalkan udah, kita pilih yang surface reflectance, klik aja. Nah, di sini kan ada harmonize Sentinel-2 MSI multispectral. Nah, di sini ada Earth Engine snippet. Nah, kita di copy aja bagian ini. Kalau misalkan udah, kita masuk ke scriptnya, kita copy. Nah, gini aja. Kemudian kita masuk ke ini, kita ke filter bound.
Kemudian kita ke filter depth. Filter date itu kita 2023 01 sampai 01. Kemudian koma, dua ribu dua puluh tiga 12/31. Kemudian kita sort. Nah, sort ini dia itu kita lihat dari sini. Nah, kita ke image properties. Di sini kan clue di pixel percentage. Jadi di sini tuh dia buat ngelihat apa ya? Nyari pokoknya biar nggak kelihatan sama awan lah. Intinya ngilangin awan. Gitulah intinya. Jadi kita pakai clue di pixel percentage yang ini ya. Kemudian kita taruh di, kita buka kurung dulu, tanda petik, baru kasih. Kalau misalkan udah, kita koma, kita kasih true. Kalau misalkan udah ya, kita bikin true, kita di sini titik first, buka kurung, tutup kurung. Kemudian kita klip juga. Nah, klip ini ya sama aja lah seperti klip pada umumnya. Nah, klipnya itu kita pakai buat ngeklip si ROI ini, Nah, kalau misalkan udah, kita coba run. Nah, ya udah nih. Nah, tapi kita coba ngeprint S2. Caranya itu kita masuk ke sini, kemudian kita tulis yang print, buka kurung, S2. Nah, kalau misalkan udah seperti ini, kita di running lagi. Oke, sebentar teman-teman. Oke. Nah, kemudian ini kan print S2 itu buat ngelihat di konsol itu kan ada properties gitu ya, bandnya, versi, kemudian ID types dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian apa namanya, image, ya intinya gini lah. Nah, di sini kita tulis map, add layer, kemudian buka kurung S2. Sebentar teman-teman. Nah, teman-teman, ketika kita udah kasih S2 nya segala macam ya, kita running aja. Dia nanti bakal apa ya, harusnya hitam. Nah, kalau misalkan udah hitam, kita di bagian layer 2 ini kita ganti teman-teman, bandnya itu jadi 4 3 2.
kemudian kita di apply. Ayat 342. Sebentar teman-teman. Oke, sorry. Harusnya benar tadi 432. Tapi di bagian custom ini stretchnya itu kita ganti jadi 98. Ya. Nah, nanti kita apply. Nah, kalau misalkan udah, kita import teman-teman. Nah, kemudian kita close. Nah, kemudian kita ganti, bukan ganti sih sebenarnya, tambahin di bagian sini itu koma, image, fish, param 2, koma, true, mana true color. Nah, habis itu udah, kita masuk ke bagian, oh ya, kita di run dulu. Ya udahlah, nantilah ini mah. Lanjut dulu deh. Di sini kita kasih segitiga. Oh, salah teman-teman. Kita harusnya tadi jangan di run ya. Jadi merusak. Mohon maaf. Di bagian layer 2 itu kita 4 3 2. Nah, kemudian kita ininya kita ganti ke 98, kita import, kita apply. Nah, oke. Kemudian kita lanjut. Di sini kita kasih koma. Kemudian image, fish, param 2, koma, kemudian dikasih true color. Nah, gini aja. Kemudian di sini kita langsung lanjut ke memproses dari
ndwi dan memunculkan image ndwi ke map var ndwi ke map. Nah, sini var ndwi itu kita sama denganin. Var ndwi itu sebentar ya, ini kita close dulu. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, di sini kita cari di docs lagi di bagian normalized. Normalized. Nah, di sini ada normalized difference. Kita ganti aja ya. Kita taruh di sini. S2. Nah, band names-nya itu kita harus cek lagi teman-teman di sini di bagian bands. Coba kita lihat. Nah, di sini kan yang deskripsinya green itu kan B3, terus NIR itu kan band 8 ya. Nah, jadi karena kita mau mencari NDWI itu adalah rumusnya itu kita memerlukan band warna hijau dan juga band NIR ini. Jadi kita pakainya yang B3 dan B8. Nah, jadi nanti di scriptnya itu kita ganti jadi B3 kemudian koma B8. Oh iya, jangan lupa kita kasih tanda ini ya. Nah, kalau misalkan udah, kita ke bagian sini, kita ke map add layer. Map add layer ya. Di add layer kita masukin itu ndwi, kemudian di koma kita kurung kurawa, kemudian min sama dengan min 1, kemudian di koma max sama dengan 1, palette di sini di tanda kurung ya. Kemudian kita kasih kurung ini, kemudian kita di kasih petik
green ya, kemudian kita komain, kemudian kita kasih petik lagi, kita kasih blue. Nah, kalau misalkan udah, kita dikasih koma, petik NDWI. Nah gitu, cakep. Nah sebentar ya. Oke, harusnya kita nanti kita kita run nih. Tada, ini adalah peta yang dihasilkan dari Danau Pening. Nah, kemudian ini sebenarnya hasil yang perlu kita masukkan gitu. Nah, tapi ini ada satu langkah lagi, teman-teman. Jadi langkahnya itu adalah kita harus menyimpan hasil image yang kita punya gitu. Nah, caranya itu dengan gini, 4 titik simpan hasil image. Nah, kemudian kita masukin di sini, yaitu var ndwvis gini, sama dengan kita kurung Kurawa, kemudian masukin sebenarnya sama aja ya. Jadi kita copy aja nih bagian sini nih sampai sini, tapi sampai green blue nya aja gitu. Jadi kita ndwvis kita harusnya pakai kurung Kurawa, kemudian min max palette, kemudian green blue. Ini habis itu udah, kemudian kita ke sini, kita tulis var export params sama dengan export image to sebenarnya ini ada cara cepatnya, teman-teman. Jadi di docs ya, di docs kita cari export alhamdulillah. Nah, di sini ada export image to drive. Nah, yang ini kita copy aja, teman-teman, daripada kayak tadi ya, lupa aku. Jadi kita copy. Kalau misalkan udah, ini kan kita di sini kita bikin kurung Kurawa lagi. Habis itu kita ganti ininya jadi image-nya
Jadi NDWI kemudian titik visualize kemudian dibuka kurung ndwfish koma, kemudian di bagian description itu kita masukin koma ya, NDWI Jepara gitu. Tapi di sini kita tulisnya adalah NDWI Rawa Pening, gini aja. Nah kemudian foldernya, file name-nya, kita manual aja dah. Kemudian kita masukkan di bagian region. Nah kita hapus aja semuanya. Di Rawa Pening kita iniin. Nah, di region kita tulis ROI. Scale-nya itu adalah 30. Terus ini semua sisain yang file format. File formatnya itu adalah geo TIFF. Ini priority segala macam kita hapus saja. Kita kasih kurung Rawa di sini. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini, kita tinggal run aja, teman-teman. Geo TIFF. Kita run. Sebentar ya. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Ternyata tadi itu kita lupa geotiff koma di sini, jadi kita harusnya run nih. Tada, kita udah nge-run. Kemudian tasknya juga udah dapet, NDWI Rawa Pening. Nah kita key drive, kita ke run. Kita tunggu aja. Nah jadi intinya ya sambil menunggu kita closing lah ya. Jadi mungkin itu aja sih yang bisa saya sampaikan gitu di bagian sini. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih
karena sudah menonton video yang lumayan gabut, nggak gabut juga gitu ya, tapi ini adalah sebuah belajar lah ya, belajar bareng untuk menggunakan Google Earth Engine. Nah, di sini hasilnya NDWI Rawapening. Apalah arti dari... Bentar ya, kita sambil liatin hasilnya gitu. Hanya satu yang kan ku pinta, menjadimu dia. Oh iya, lupa. Maaf. Aduh, kita harus download dulu, ya udahlah. Nah, ini dia. Ini adalah hasilnya, teman-teman, dari hasil analisis NDWI menggunakan Google Earth Engine. Wow, sekali ya teman-teman. Jadi mungkin itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di modul terakhir kita atau modul 10, teman-teman. Jadi goodbye, bye-bye. Goodbye.